Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, semoga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Beberapa hari yang lalu, biasanya kalau sore di kompleks perumahan tempat saya tinggal itu, anak-anak kecil suka pada main begitu kan. Karena kebetulan di samping rumah pastori itu ada hub, biasanya mereka suka bermain di sana. Salah satu permainan yang mereka beberapa kali mainkan dan pas waktu itu saya dengarkan, mereka sedang bermain petak umpat. Jadi saya intip begitu kan, ternyata ada yang matanya ditutup begitu, lalu teman-teman yang lain sembunyi. Saya sempat mendengar ada salah satu yang nyeletuk, aduh gelap gelap nggak kelihatan begitu begitu, jangan kencang-kencang ikatnya dan lain sebagainya. Tentu, kalau kita mengingat mungkin di masa lalu kita atau saudara-saudari mungkin ada yang masih sering bermain seperti itu, entah dengan anak, dengan cucu, atau dengan siapapun begitu ya. Nah, ketika masa di mana kita itu matanya ditutup, entah dengan selembar kain atau dengan, alat yang lain, kita saat itu akan merasakan kegelapan tentu saja. Kita tidak bisa melihat, lalu kita mulai meraba-raba begitu kan, entah takut kesandung, entah takut terjatuh, dan lain sebagainya. Pada saat itu kita tidak bisa melihat, tentu bukan karena cahaya itu tidak ada di sekitar kita. Cahayanya tetap ada, cahayanya dan terangnya itu masih bersinar di sekitar kita, tetapi kita tidak bisa lagi melihat cahaya dan terang itu karena mata kita tidak diizinkan untuk berfungsi sebagaimana mestinya, ya karena ditutup itu tadi nggih. Karena kemudian kita tidak bisa melihat cahaya, ya rasanya gelap saja begitu kan. Saya kemudian berpikir ya, mungkin dengan cara yang sama secara spiritual tentu saja, bukankah sebenarnya cahaya dan terang Tuhan itu hadir gitu loh, itu selalu ada setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita dalam situasi tertentu merasa tidak bisa melihat cahaya atau terang itu kan tentu bukan karena cahaya dan terang Allah tidak ada nih di dalam kehidupan kita atau di sekitar kita. Itu karena pada saat itu mungkin mata rohani kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena mungkin ada selubung yang menutupnya. Dalam kisah lain kalau kita membaca Alkitab atau kita mengingat kisah dalam Injil, saudara-saudara tentu ingat bagaimana Tuhan Yesus pun juga pernah mencelikkan mata yang orang yang buta. Pada saat itu Yesus mengutip Yesaya. Dia tidak hendak mengacu pada buta mata secara fisik tetapi pada pemahaman rohani. Dan kalau kita juga mengingat dalam Efesus 1 ayat 18 misalnya kita membaca di sana Paulus berkata kepada orang-orang di Efesus seperti ini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang tergantung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi inilah intinya, banyak orang yang ternyata tidak memahami Injil itu bukan karena ngapunten nggih, bukan karena bodoh, bukan karena hal tersebut. Tapi mungkin saja karena ada matanya mengalami kebutaan secara rohani sehingga tidak mengerti hal-hal yang sifatnya rohani, dan itulah yang sebenarnya Yesus bicarakan kepada kita pada saat ini nggih, untuk memahami mengapa ada ya beberapa orang yang bisa melihat tapi tidak bisa melihat juga yang lainnya. Mengapa ada satu orang yang bisa melihat keindahan dan kemuliaan Kristus tetapi di sisi lain ada orang yang juga tidak mampu melihatnya. Maka baiklah adanya kalau kita juga memeriksa mata rohani kita. Amin. Tuhan memberkati.